Sebetulnya ada psikologis orang tua yang harus diketahui oleh calon mantunya itu bahwa pertama calon mertua itu seneng kalau daripada mendekati anaknya. Ini saya kasih tahu. Karena bisa jadi kalau kamu dekat sama anaknya tapi nggak dekat sama orang tuanya, kamu pulang orang tuanya masih doktrin. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman Vertizon TV dimanapun Anda berada. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apa. Gak kurang, gak lebih, kita akan ngobrol-ngobrol selama 10 menit ini. Karena dari kemarin tuh kita tuh rekor banget ya Us. Kalau 10 menit di waktu itu beneran 10 menit lah, luar biasa. Betul. Kita ngobrol-ngobrol cuma 10 menit tapi isinya tuh padat, bermanfaat gitu kan, kayak arem-arem dilapisi telur, habis itu dalamnya tuh gigit dalam pertama langsung dapat ayamnya gitu Us. Nah, sore hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa nih Us? Ya, jadi kali ini kita akan bicara teman-teman yang mau PDKT kepada calon mertua gitu kan. Jadi PDKT-nya ke calon mertua berarti dia mau nikahin calon mertuanya atau calon mertua lain? Jadi gini, pelik ya. Ya, jadi gini, sebetulnya ada psikologis orang tua yang harus diketahui oleh calon mantunya itu bahwa pertama calon mertua itu seneng kalau dia dihormati. Jadi adalah meminta izin terlebih dahulu, sopan itu pada beliau, tapi jangan lebay. Kalau lebay itu muncul malah orang tua itu malah ngopo iki. Mundu banget gitu ya. Jadi biasa tetapi sopan santunnya dijaga. Itu nomor satu. Jadi biasa tapi sopan santunnya dijaga. Ya, karena ada orang yang biasa banget, Mbak. Sap om gitu ya. Sap om. Itu ya, bro. Itu banget itu. Film banget lah istilahnya. Iya benar. Apalagi kita kan masih budaya Indonesia adat ketimuran tuh kan lebih seneng yang lebih tua dihormati. Jadi mau tidak mau kita mencoba untuk sopan. Ramah. Kedua, kamu survei kesenangannya calon mertua itu apa dalam hal konteks tidak hanya kesenangan dalam konteks makanan ya, tetapi adalah minat hobinya itu apa. Luar biasa. Kalau mertuamu itu adalah politisi misalnya calonnya ya, artinya anggota DPR atau pengurus partai, nah kamu harus siap referensi dan kamu siap kemudian untuk jangan sampai berbeda pandangan. Ada. Misalnya si calon mertuamu itu partainya warna ini, kamu padahal warna yang lain. Nah, kamu harus hilangkan. Kalau perlu rekam medismu terhadap partai itu dihilangkan. Karena bisa jadi dia batal restunya hanya gara-gara beda partai itu bisa jadi. Oh, ternyata kowe anak buahku itu. Nah, itu bisa jadi itu sensitif. Gawat. Iya, itu penting. Jadi kita riset dulu, makanya semuanya itu by riset, nggak boleh asal. Harus datanya komplit, ini calon mertua ini kerjaannya apa, koneksinya apa, hobinya apa. Ada mertua itu senangnya catur. Ya kamu harus belajar bagaimana catur sehingga nanti biar jadi dia memberi restu itu karena kamu bisa diajak catur, enak diajak catur. Dan bila perlu kira-kira kamu main catur kamu ada etikanya. Jangan sampai kamu menang, kamu harus kalah. Ya sesekali menang boleh. Nah kalau menang kamu terus nanti lama-lama dia mangkel. Nah itu namanya ilmu seni. Nah mendekati orang tua lebih efektif daripada mendekati anaknya. Ini saya kasih tahu. Karena bisa jadi kalau kamu dekat sama anaknya tapi nggak dekat sama orang tuanya, kamu pulang orang tuanya ngasih doktrin, bingung nanti anaknya. Tapi kalau kamu dekati bapaknya ibunya berhasil, anaknya nggak senang nanti didoktrin juga sama bapak ibunya. Kamu sama dia aja, sama Eko aja kamu ya. Eko itu bagus sekali itu, orangnya langsing. Gitu. Misalnya lo ya. Eko aja tadi di masjid ketukar sama calon mertua sendalnya. Gitu kan. Malah dikira paling sendal ya. Wah gawat ya. Kan gitu. Jadi harus apa namanya? Ya itu teknik ya artinya. Ya. Nah, main cantik lah ya. Main cantik. Nah, jadi itu. Terus yang ketiga, nih jangan lupa. Siapapun kita paling seneng kalau dikasih oleh-oleh. Nah kalau kamu silaturahmi, pokoknya kamu nggak usah bilang macam-macam, langsung nggak usah bilang langsung aja taruh aja. Nah bila perlu kira-kira yang jangan makanan tok. Kalau makanan itu akan habis di WC. Tapi kalau pakaian atau yang dikenakan itu akan menjadi pengingat-ingat. Nah, saya rekomendasi ngasih barang. Ini bukan sogokan, tapi itu memang harus dilakukan. Nah, karena kalau kamu nggak nyogok begitu ya jadi masalah nanti. Wah ini berarti gratifikasi tat. Nggak mungkin ketangkap KPK kalau ini. Ini beda kasusnya. Ini kan asmara tidak ditangani oleh KPK. Kecuali asmara yang menimbulkan
kerugian negara. Ini kan nggak ada kerugian negara insya Allah. Nah jadi bawakan misalnya ini Mbak Dini ya. Jadi sukanya golf gitu, stick golf 1 tas wah, ya tekor dong. nggak harus kalau golf ya nggak harus itu yang bawainnya kan. Komponen terkecilnya aja. Nah, misalnya sarungnya. Sarungnya aja. Kalau golf kan saya baru tahu kemarin ngisi pengajian di salah satu pabrik sarung golf di Yogyakarta. Ternyata sarung golf itu siji to Mas Andi. Tak kira loro kiwa tengen ternyata mung siji tok. Jadi satu tok itu aja ternyata bikinnya susah sekali karena harus menghadirkan orang luar negeri ke situ untuk apa standarnya ya. Sampai ada yang reject juga kalau enggak karena harganya jadi mahal karena diketok kan. Nah, jadi luar biasa. Nah, pokoknya kamu harus belajar ilmu bagaimana membawa barang yang kira-kira itu bermanfaat. Nah, misalnya gitu kan. Wah, ini Pak, alhamdulillah kemarin saya di sana pulang dari Mekah ini ada. Lah, enggak apa-apa. Ada. Jangan kasih ajar jahanam nanti dia tersinggung. Tahu? Apa tuh? Hajar jahanam, obat kuat hajar jahanam gitu. itu. Ya. Wah, itu nanti ini apa namanya? Oh, kamu enggak sopan. Nah, ini kan nawaitunya bener. Mau pamer dari Mekah. Orang tua itu udah mungkin staminanya beda terus kasih hajar jahanam. Wah, itu jahanam banget kamu malah kan gitu. Ya istilah enggak jadi. Nah, itulah penting. Sederhana tetapi berbahaya kalau tidak disikapi. Nah, saya ngasih rekomendasi kasih oleh-oleh itu yang ketiga karena oleh-oleh itu apa? Nabi pun kalau pulang ke rumah mengusahakan bawa oleh-oleh untuk istrinya kok. Oh pernah Nabi itu nggak nemuin apa-apa Mbak. Akhirnya Nabi itu ketemu sama batu kecil. Jadi ada batu yang agak bagus gitu dibersihkan sama jubah beliau dibawa pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah, aku nggak bawa apa-apa. Aku tadi hanya menemukan batu di jalan ini. Wah masya Allah bagus sekali ya Rasulullah. Batu aja seneng. Nah akhirnya sayangnya tuh kalau suami-suami sekarang tuh nggak mengamalkan Rasulullah itu loh Us. Ya kan ya. Tadi udah makan kan? Tadi udah makan sate kambing. Cinta ke dewe. Gitu. Cuma ibu-ibu aja yang kotaan arisan tuh dibawa pulang ya kan? Oh iya betul. Gak? Ya. Saya setuju. Karena apa? Karena ya ini koreksi untuk saya dan untuk suami-suami yang lain bahwa bawakanlah istrimu kesenangan. Nah. Saya pernah juga pulang ke rumah itu tumben nggak bawa apa-apa. Ya ada pernah begitu juga. Ya, jadi itu kan style masing-masing berbeda-beda. Nah, terus yang keempat, ya bawa oleh-oleh yang keempat itu adalah jangan lupa berdoa kepada Allah. Ya Allah lunakkanlah hati calon mertuaku ya Allah. Mudahkanlah proses semuanya ini. Jadi pakai doa Mas Eko, tidak hanya oleh-oleh tok. Jadi tidak hanya oleh tapi pakai doa. Doanya dilanjutkan. Nah, kemudian yang kelima nih saya kasih trik nih yaitu Anda harus punya KTP dari orang-orang penting yang lain untuk memberikan rekomendasi kepada calon mertua. Nah, contohnya gimana? Ya contohnya gampang. Kamu hubungi kira-kira mertua itu punya tokoh yang disenangi atau misalnya mertua itu kerja di tempat X gitu kan. Nah, kalau kamu sampai punya kenalan yang menjadi bosnya ini atau atasannya ini, kemudian merekomendasi atau ngobrol kemudian anakmu arep entuk Mas Eko. Kok ngerti? Oh, wingi cerita ora aku. Wah, dia sudah enggak enak. Waduh. Wah, dia channel ya. Ya, itu penting. Itu penting. Ya, itu kan atau sebagainya dan sebagainya itu penting. Tidak harus atasannya, mungkin temannya, mungkin tokoh lain atau mungkin sahabatnya, mungkin kerabatnya. Jadi nyeplet lah. Nah, ngirim pesan dari orang lain itu akan beda hasilnya. Nah, jadi itu juga bisa dimanfaatkan ya. Itu untuk sebaik-baiknya itu juga bisa. Misalnya dia punya calon mertua punya ustadz, nah kamu bisa connect ke ustadznya dengan ustadzmu, kemudian saling antar ustadz, kemudian merekomendasikan lewat ustadz yang dekat dengan bapaknya. Wah, saya kira itu luar biasa. Nah, jadi memuluskan jalan. Ya, jadi kita perlu lobby itu kadang pakai orang lain karena kadang-kadang kalau mau ngomong sendiri itu susah, apalagi menampilkan mempromokan diri kita sendiri kan paling nggak enak tuh. Aku lho Pak, kan susah sekali kan gitu. Nah, misalnya saya tuh di Version TV loh Pak, kan yo tuh orang Abdul tuh cukup dikasih kaosnya. Ya, kaosnya kan masih ada tuh Mas Andi. Nah, kaosnya kan dikasihkan sama kalender. Iki apa? Pak Andika dari Version ki apa ki ngene. Lah kuwi aku kula teng riko Pak. Oh, kowe ning kono. Nah, kan Oke. Mungkin kalau dari kelima-lima itu nggak bisa dilaksanakan semuanya ya, beberapa di antaranya ya Us. Insya Allah bisa sih. Lima-lima ini salah satu bisa atau salah dua. Kalau cuma satu nggak bisa
bisa mungkin iya ya. Iya, Tapi kalau bener. doa kan standar semuanya bisa. Kayak sama dia tuh tipikalnya pemalu gitu, harus cari lobby sana sini itu kan agak susah ya. Kalau gitu dikencengin doanya, gitu bisa Ya Us bisa ya, dikencengin doanya. backingnya. Nanti kan Allah setting tiba-tiba apa kenapa begitu. Nah itu Anda masuk di sana. Dan intinya jangan menawarkan diri, mengenalkan diri dengan wow, nggak perlu. Karena itu lebay dan itu tidak bisa masuk di orang tua. Biarkan waktu yang membuka semuanya. Widih. Wah, tiba-tiba kan nanti misalnya, Mas Eko ada nggak kenalan yang untuk syuting atau apa? Oh ada Pak, beres Pak. Saya urus semuanya, nggak usah mikir. Wah, Ternyata Mas Eko yang nyuting di Ternyata tadi wedding itu ya calonnya tadi ya. Aduh ngenes banget. Ternyata Jangan gitu ini loh, nggak dong. apa-apa. Iya, Ya itulah namanya Allah ngasih jalan itu macam-macam ya. Dan itu tenang rahasia. Oke. Nanti salah satu tema yang kita bahas kalau setelah menikah nanti adalah jodohmu adalah rezekimu. Jodohmu adalah Jangan kamu sia-siakan. Nah, nanti itu ya. tadi. Oke. Baiklah, itu tadi bahasan kita di sore hari ini. Ada 5 langkah yang bisa kamu terapkan nih teman-teman Vertizen TV ya. Jangan lupa semuanya diterapkan gitu kan ya untuk mempermulus jalannya menuju ke pernikahan nanti. Baik, selamat berbuka puasa. Kita undur diri dulu, nanti kita ketemu lagi di ngobrol-ngobrol sebelum buka puasa selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.